Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farija dari jurusan Manajemen Dakwah 4C dengan NIM 12140301118. Saya di sini akan memaparkan dua jawaban dari dua pertanyaan yang diajukan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah administrasi dakwah oleh dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Arif Rahman, SAG MPD, dan Bapak Gali Abdinugraha, SPD MPD. Yang pertama yaitu tentang peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama itu, menurut Dr. Syamsul Anwar, bahwa administrasi dakwah memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah yang membantu dalam perencanaan yang baik, pengorganisasian efektif, pengelolaan sumber daya yang tepat, dan pemantauan yang teratur. Lalu, dari beberapa peran administrasi dakwah yang meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah, ada beberapa. Yang pertamanya itu tentang perencanaan program dakwah. Administrasi dakwah membantu dalam perencanaan program dakwah yang efektif. Dengan adanya administrasi baik, dapat dilakukan analisis dalam kebutuhan, penetapan tujuan, penjadwalan kegiatan, alokasi sumber daya, dan pemantauan pelaksanaan program dakwah. Hal ini dapat membantu sekali memastikan bahwa sumber daya yang dapat digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan dakwah yang ditetapkan. Yang pertama, kita melakukan perencanaan. Itu sangatlah membantu. Lalu yang kedua, tentang pengorganisasian kegiatan dakwah. Bahwa dalam pengorganisasian kegiatan dakwah itu sangat bertanggung jawab dalam mengorganisasikan kegiatan dakwah yang meliputi penjadwalan kegiatan, pengaturan tempat dan waktu, koordinasi antara penceramah dan peserta atau dai dengan mad'u, serta pengaturan logistik yang diperlukan oleh dai maupun mad'unya sendiri. Dengan adanya administrasi yang baik, kegiatan dakwah dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Yang ketiga, pengelolaan data dan informasi. Administrasi dakwah bertugas dalam pengelolaan data dan informasi terkait dakwah. Hal ini meliputi pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data penerima dakwah dalam kegiatan dakwah, dan laporan keuangan. Dengan adanya administrasi yang baik, data dan informasi dapat diakses dengan mudah dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang baik dan benar. Lalu yang keempat, tentang pengelolaan sumber daya keuangan. Administrasi dakwah berperan dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan dakwah, meliputi penyusunan anggaran, pencatatan penerimaan atau pengeluaran keuangan, pembuatan laporan keuangan, serta pemeriksaan keuangan yang sangat transparan atau jelas, detail. Dengan adanya administrasi keuangan yang baik, pengelolaan sumber daya keuangan pun akan dapat lebih efisien dan akuntabel. Lalu yang kelima itu tentang evaluasi dan pemantauan administrasi dakwah yang berperan dalam evaluasi atau memantau dalam program dakwah yang dilaksanakan atau yang dilakukan, meliputi dengan pengumpulan data, analisis kinerja, dan pembuatan laporan evaluasi. Dengan adanya administrasi yang baik, evaluasi dan pemantauan dapat dilakukan secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas program dakwah, mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki agar kedepannya lebih baik dari yang sebelumnya, dan perencanaan yang sedang atau yang sudah dilakukan dari hasil evaluasi tersebut akan menjadi program atau rencana tujuan yang baik di kemudian hari. Lalu yang kedua, tentang format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam menghadapi perkembangan zaman, administrasi dakwah juga perlu mengikuti atau memantau perkembangan tersebut agar lebih efektif dan relevan. Ada beberapa format administrasi dakwah yang dapat diterapkan dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang pertama, penggunaan teknologi informasi di era digital ini. Penggunaan teknologi informasi yang sangat penting. Administrasi dakwah itu seperti aplikasi, situs web, media sosial, dan platform digital lainnya. Dapat membantu dalam mengolah data, komunikasi, dokumentasi, atau penyampaian informasi-informasi penting seperti berita yang bisa diakses melalui YouTube, TikTok, ataupun Google ya teman-teman. Lalu
Teknologi informasi juga dapat digunakan mengoptimalisasi pengumpulan donasi, penyebaran konten dakwah, dan pemantauan kegiatan dakwah. Jadi, seperti open donasi tersebut bisa dilakukan di era teknologi atau digital sekarang. Penyebaran informasi konten dakwah yang dulu hanya kita bisa dapat atau bisa mendengarkan melalui ceramah yang kita datang ke pengajiannya, tetapi sekarang bisa melalui akun YouTube atau di TikTok, kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah para dai nasional maupun dai internasional yang mendunia, teman-teman. Yang kedua itu tentang informasi manajemen, penerapan sistem informasi manajemen atau SIM dalam administrasi dakwah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, digunakan dalam mengelola penerimaan dakwah, kegiatan dakwah, keuangan, serta laporan juga, teman-teman. Dengan SIM, proses pengumpulan, pengelolaan, dan analisis dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, administrasi berbasis online. Mengadopsi administrasi berbasis online dapat mempermudah akses kolaborasi antar anggota tim dakwah, penggunaan email, aplikasi chat, platform kolaborasi online lainnya, dapat memfasilitasi komunikasi, penugasan tugas, dan pemantauan program secara efisien. Yang keempat itu keamanan data privasi. Di era digital ini, perlindungan terhadap privasi dakwah, informasi keuangan itu yang sangat sensitif. Tentunya harus ada keamanan yang memadai. Lalu yang kelima itu pelaporan dan evaluasi yang real time. Dan yang terakhir, peningkatan kompetensi administrasi dakwah dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi analisis membantu meningkatkan efisiensi dakwah. Jadi, dalam menghadapi perkembangan zaman, format administrasi dakwah harus terus berkembang, mengikuti alur perkembangan zaman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.